Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 akan pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi presentasi mengenai internal control, fraud prevention, dan detection. Dosen pengampu dari Ibu Ruci Arizanda Rahayu, SE, MSA, AKCA, mata kuliah Audit Investigasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dinda Alif Kusuma beserta kedua rekan saya yaitu Suryanti beserta Nisrina Mahfudo Haryati. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya pembahasan pertama mengenai internal control akan disampaikan oleh rekan saya Suryanti. Dipersilakan. Internal control adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personil lain suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai permintaan tujuan yang terkait dengan operasi pelaporan dan kepatuhan. Next. Tujuan internal kontrol yang pertama mengamankan aset, pencegahan atau mendeteksi perolehan, penggunaan atau penempatan yang tidak sah. Yang kedua, mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat dan reliable. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. Yang keenam, mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Next. Foundation of Internal Control. Pengendalian internal menjalankan 3 fungsi penting sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian preventif, pengendalian yang mencegah masalah sebelum timbul. Contohnya, merengkut personil berkualifikasi, memisahkan tugas pegawai, dan mengendalikan akses fisik atas aset dan informasi. Yang kedua, pengendalian detektif merupakan pengendalian yang didesain untuk menentukan masalah pengendalian yang tidak terelakkan. Contoh, menduplikasi pengecekan kalkulasi dan menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca 1 tahunan. Next. Yang ketiga, pengendalian korektif merupakan pengendalian yang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkan dari masalah yang dihasilkan. Contohnya, menjaga salinan backup pada file, perbaikan kesalahan entry kata, dan pengumpulan ulang transaksi-transaksi untuk memproses selanjutnya. Next. Kategori internal kontrol. Pengendalian internal seringkali dipisahkan dalam 2 kategori sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian umum. Merupakan pengendalian yang didesain untuk memastikan sistem informasi organisasi serta pengendalian lingkungan stabil dan dikelola dengan baik. Contohnya keamanan, infrastruktur TI, dan pengendalian pembelian perangkat lunak, pengembangan, dan pemeliharaan. Yang kedua, pengendalian aplikasi. Merupakan pengendalian yang mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi dan menipu dalam program aplikasi. Pengendalian ini fokus terhadap ketepatan, kelengkapan, validitas, serta otorisasi data yang didapat. Dimasukkan, proses, disimpan, ditransmisikan, atau dikirimkan ke sistem lain dan dilaporkan. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Nisrina.
Prinsip internal control. Terdapat 4 prinsip internal control, yaitu yang pertama management responsibility. Merupakan semua proses dari internal control system itu ditanggung jawab oleh manajemen. Yang kedua, methods of data processing. Merupakan internal control system harus dapat mencapai tujuannya. Apapun metode prosesan data yang digunakan. Limitation. Merupakan internal control system ini memiliki beberapa hambatan terhadap efektivitasnya, seperti terjadinya error, penggantian kondisi, dan kebijakan oleh manajemen. Kemudian yang terakhir, reasonable assurance. Merupakan internal control system harus dapat memberikan reasonable assurance yang artinya harga untuk mencapai sebuah tujuan itu tidak lebih besar dari benefitnya. Next. Fraud prevention and detection. Next. Fraud prevention menurut Amrizal tahun 2004, pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 hal tujuan pokok, yaitu 1. Keandalan pelaporan keuangan, yang kedua efektivitas dan efisiensi operasi, yang ketiga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Next. Fraud prevention pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila yang pertama, pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Kemudian yang kedua, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Yang ketiga, pegawai diatur dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan. Kemudian yang keempat, model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif, serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kelima, pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan. Biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan, keluarga, gaya hidup yang berlebihan. Next. Fraud prevention, kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara berikut. Yang pertama, membangun struktur pengendalian intern yang baik. Kemudian yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi. Kemudian yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Dinda. Fraud prevention atau pencegahan fraud dalam Tuana Kota 2010, halaman 272 menjelaskan bahwa pencegahan tindakan fraud dapat dimulai dari pengendalian internal. Dalam hal ini, Tuana Kota membagi pengendalian intern menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pengendalian intern aktif dan yang kedua adalah pengendalian intern pasif. Kemudian, fraud detection. Fraud detection adalah tindakan lanjutan yang dilakukan oleh investigator apabila dicurigai atau ditemukan adanya indikasi kecurangan. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala atau simptom seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerjanya. Kemudian fraud detection. Dalam Albert pada tahun 2012, salah satu cara mendeteksi fraud adalah dengan mengenali gejala-gejala fraud atau symptoms of fraud, red flag. Gejala-gejala kecurangan fraud ini dapat dipisahkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama yaitu accounting anomalies atau keganjilan atau keanehan akuntansi. Yang kedua, analytical anomalies atau keanehan analitikal. Yang ketiga, tips and complaint atau tips atau keluhan dan komplain. Yang keempat, internal control weakness atau kelemahan sistem pengendalian internal. Yang kelima, unusual behavior
atau kebiasaan yang tidak biasa. Yang terakhir, yang keenam, extravagant lifestyle atau gaya hidup yang boros atau konsumtif. Fraud detection dalam mendeteksi tindak kecurangan auditor harus memahami bahwa keanehan adalah suatu yang berbeda dari yang diharapkan. Perbedaan tersebut tidaklah harus dalam jumlah besar. Akumulasi dari perbedaan-perbedaan dalam jumlah kecil seringkali merupakan gambaran dari kecurangan yang besar dan canggih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya beserta kedua rekan saya memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.